Baik ya, kembali lagi kita ke video selanjutnya di part 2 ya, mengenal tentang ular bersama si belang. Gimana kelanjutan videonya, kita lihat langsung saja. Oke. Atau tidak punya aktivitas sehingga bisa tersebut mengalirnya itu tidak terlalu cepat begitu. Nah, kalau sudah ya udah dibawa ke rumah sakit, semua serahkan kepada pihak rumah sakit. Tapi ada juga yang menggunakan tradisional, banyak, malah kebanyakan menurut saya sih ular-ular orang-orang yang udah tahu kebanyakan kalau terjadi ular ya tradisional gitu. Tradisional kan banyak obat-obat zaman dahulu tuh, kayak tumbuh-tumbuhan atau apa, pokoknya banyak lah. Kalau Dikonsumsi apa di ini? Ada yang dikonsumsi, ada juga yang ditempelkan. Jadi ya obat dari luar juga obat dari dalam gitu. Jadi orang-orang dahulu itu kebanyakan gitu. Kalau yang untuk ular-ular berbisa gitu ya, yang sering dilakukan oleh orang-orang itu pakai daun mimba. Daun mimba tahu nggak? Nggak tahu sih ya. Memang daun mimba itu jarang lah di masyarakat kita, itu jarang daun mimba. Nah, Bentuknya seperti apa? bentuknya kayak apa ya? Maaf ya, kayak pohon, Nanti dimunculin di situ. ya mungkin bisa. Kayak pohon apa ya? Kayak pohon yang buat narkoba apa itu namanya? Ganja. Nah, sebenarnya kayak pohon ganja, yang mohon maaf saya sebut itu pohon ganja, tapi hanya bentuknya loh ya mirip daunnya. Dan pohon mimba itu, daun mimba itu bisa besar loh, jadi dia bisa ditumbuhkan, nanti kalau udah besar bisa dibagikan kepada masyarakat lain gitu ya. Tapi semoga sih tidak digunakan gitu loh. Jadi kita berdoa untuk semuanya bisa terlindungi oleh Yang Maha Kuasa. Jangan sampai daun-daun itu digunakan, berarti ketika daun itu digunakan ada korban ya gitu. Kita mendoakan ada korban, jangan sampai lah. Yang penting kita selalu tetap waspada gitu. Nah, adegan-adegan ini sebenarnya tidak untuk ditiru ya, jangan ditiru, sekali lagi tidak untuk ditiru, karena ini apa ya, high venom itu berbisa tinggi. Ular ini berbisa tinggi dan mematikan gitu loh. Ciri-ciri yang ular berbisa tinggi itu gimana? Kalau ciri-ciri ya, ciri-ciri ular berbisa tinggi itu nggak bisa dilihat dari ciri-cirinya sih menurut saya. Tapi kalau ciri-ciri ular berbisa sama yang tidak itu masih bisa dibicarakan. Kayak misal kita lihat dari kepalanya, kebanyakan kalau ular-ular berbisa itu apa ya namanya, dari kepalanya berbentuk segitiga. Sering kita bedakan itu kepalanya berbentuk segitiga, itu ular yang berbisa. Sedangkan kalau ular yang tidak berbisa itu kebanyakan ularnya berbentuk kepala kuda, apa namanya, tapel kuda loh. Bentuknya cuma kayak lonjong gitu loh, lonjong tapi setengah gitu, itu bentuk kepalanya. Namun beda dengan satu yang ini bentuknya pun lonjong setengah tapi dia berbisa tinggi. Tapi bisa dilihat lagi dari apa ya, bekas gigitan loh. Jadi ketika kita bergigit, bagaimana kita mencari tahu ular itu berbisa atau enggak, ya dari gigitannya. Jadi kalau gigitan ular berbisa ya dipastikan ada 2 gigitan atau 2 taring di bagian gigitan tersebut yang dalam, tetapi darahnya itu nggak keluar banyak kayak gitu. Jadi kalau ular-ular berbisa kalau gigit itu nggak mengeluarkan apa ya namanya, nggak menggigit terus keluar darah, itu juga jarang. Jadi ketika menggigit ya udah Lebih membekas ya? iya, lebih cuma membekas 2 titik, atau mungkin kan cuma karena 1 titik berarti 1 titik, tapi di titik tersebut itu jelas bahwa itu gigi yang terbesar atau gigi yang paling apa ya, tajam lah gitu. Fungsinya ya untuk menyuntikkan bisanya, jadi hanya masuk terus suntikan dilepas lagi gitu. Itu dari gigitannya. Nah, mungkin kalau dari keseluruhan itu kita juga susah, kita harus juga mempelajari, nggak hanya kita cuma mengandalkan kepalanya segitiga, oh itu ular berbisa, itu nggak bisa kayak gitu. Kita pun harus mengetahui semua jenis-jenis lah, ya nggak harus semuanya, tapi yang ada di lingkungan kita lah. Kayak misal
lingkungan kita kan ada yang namanya bangkai laut apa ya kalau sering kita sebut. Kalau sebenarnya ular itu namanya albo, ular albo atau ular pohon yang warnanya hijau atau warna merah, yang disebut ular hijau. Tapi ular hijau itu sangat banyak, makanya kita nggak bisa menyebut ular yang warna hijau itu bisa, itu nggak bisa, karena ada juga yang namanya ular gonyosoma cephalum, itu bahasa iniannya spesiesnya. Nah itu pun ularnya hijau, ada yang silver, ada yang itu. Jadi kita nggak bisa menyebut ular hijau berbisa. Terus ular hitam putih kayak gini berbisa. Nah, kayak yang tadi dibilang juga bahwa mengatakan ular yang hitam putih itu ular weling melangkah. Nyatanya ini hitam putihnya nggak teratur gitu loh, tompel kayak gini. Ada yang mengatakan apa oligodon itu yang bertompel-tompel, padahal sebenarnya ya itulah pentingnya kita mengenal jenis-jenis. Ini kalau udah gede bisa berapa? Ini yang saya pernah lihat itu sampai apa ya, sebesar kalau yang pernah ditangkap atau yang pernah kelihatan sama manusia itu enggak ada lah. Kebanyakan ya paling satu jempol kaki, terus ibu jari kaki lah, terus sampai berapa ya, satu lengan bayi lah kayak gitu, paling ukuran segitu sih kalau dipelihara sampai gitu. Ini ditemukan hasil rescue di depan got loh, maksudnya di depan rumah kan ada got. Nah di situ ditemukan ular ini baby. Nah berarti kan yang lainnya pun masih banyak gitu loh. Kalau bulan-bulan sekarang ini kan musim dingin tuh, kemarin habis musim birahi, terus musim kawin, ular itu semuanya melakukan kawin, nggak hanya ular, reptil kawin. Bulan-bulan akhir ini, akhir tahun ini itu bulan-bulan dimana telur-telur ular itu menetas, jadi banyak sekali. Contohnya ini aja, jadi ini mungkin kelainan ya, karena motifnya pun nggak teratur, nggak kayak yang lainnya. Kalau hitam putih ini hitam putih dari kepala ke bagian belakang sedikit, ke belakangnya full tompel-tompel nggak jelas. Jadi ya kepada teman-teman semuanya, kepada saudara-saudaraku, kepada subscriber semuanya, musim ini kita harus tetap waspada, karena dimana telur-telur reptil atau telur-telur ular di seluruh daerah biasanya musim sekarang itu menetas. Kayak mungkin ular kobra yang ingin masuk ke rumah itu sering banget. Jadi kepada teman-teman semuanya tetap hati-hati, tetap waspada. Jika merasa tidak mampu untuk memindahkan atau untuk merescue, lebih baik hubungi saja orang-orang terdekat yang sekiranya mampu untuk merescue ular tersebut. Jadi jangan sampai kita niat merescue, niat menyelamatkan, niat memindahkan, mengamankan, tetapi malah kita sendiri yang terkena bahaya. Jangan sampai. Kalau dibunuh kurang tepat ya. Sebenarnya kita nggak bisa mengatakan kurang tepat ya, karena kalau kita mau yang benar-benar nggak mampu dan tetangga kita pun nggak mampu, ya apalah daya, kita hanya mampu membunuh, ya udah nggak masalah dibunuh. Kalau memang benar-benar ular itu membahayakan kita atau keluarga kita atau saudara kita. Tapi kalau bisa mungkin kita berusaha untuk memindahkan atau mengamankan saja. Kalau memang nggak bisa ya terpaksa, nggak masalah gitu, nggak masalah. Sebenarnya memang tidak ada larangan ular itu jangan dibunuh itu kan. Jadi ya diperbolehkan ketika memang kita terdesak atau memang benar-benar ular itu membahayakan kita, nggak masalah. Bunuh saja nggak masalah. Kalau misal mampu ya direscue aja sih. Banyak sekali memang cara-cara merescue ya. Mungkin di video selanjutnya kita belajar rescue ular jenis-jenis yang sering kita lihat di daerah-daerah kita. Mungkin karena sudah cukup ya untuk mereview ular-ular yang satu ini. Kecil, mungil, tapi mematikan, sangat berbahaya, bukan untuk ditiru. Ingatkan lagi, ini bukan untuk ditiru. Kalau dia tenang ya kayak gini, tenang, bukan tenang siapa ya, nyaman
ini makanya paling besok kita kasih dulu ya, karena ini teman cuma kasihan kalau kita dilepas liarkan lagi pun dia masih kecil, takutnya nggak bisa berburu. Lebih baik kita berusaha untuk menyelamatkan, kita kasih pakan besok ya. Mungkin cukup di sini ya, sekian kita berbincang-bincangnya yang udah terlalu lama. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini ada teman-teman kita juga. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.